Orang beruntung itu hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Maka al-akhdu bil jadidi aslah. Sekarang kamu berbeda dengan tahun kemarin. Persiapkan itu perbedaan itu. Paham? Kamu kemarin kelas 5, sekarang kelas 6. Kamu kemarin kelas 1, sekarang kelas 2. Kamu kemarin kelas 2, sekarang kelas 3. Al-akhdu bil jadidi aslah. Siapkan untuk masa depan, itulah kira-kira. Al-akhdu mengambil, menyiapkan. Bil jadidi dengan sesuatu yang baru. Untuk sesuatu yang baru apa? Aslah, jauh lebih baik. Siap-siap untuk sesuatu yang baru. Karena kita harus mengupdate terus. Iya kan? Kalau kamu terlambat mengupdate, kamu akan diupdate orang lain. Mengerti nak? Mengerti? Itu makna modern. Al-muhafadhah ala qadimi soleh. Wal ahdu bil jadid aslah. Itu makna modern. Itu fisik kita. Ya, anak-anakku kelas 1, kemarin kamu masih SD. Sekarang sudah perbuatannya, kelakuannya, sikapnya harus berbeda dari anak SD. Ngaca, kayak anak SD ini mah. Saya kan sudah Begitu juga yang SMP, sudah SMA. Umurmu sudah berkurang lagi. Ingat, bukan bertambah umur. Angkanya nambah memang, tapi umurnya berkurang. Itulah makna modern. Ya. Gitu ya. Apa tadi? Esensial, dibutuhkan. Kemudian modern. Ustaz, ini kayaknya harus diperbaiki nih. Ini kelas apa nih? Kelas yang ke belakang maju satu kayaknya harus diperbaiki. Oke, kita perbaiki. Sampai kemudian semua ini siap dulu, baru kita perbaiki satu-satu. Semua asrama akan kita perbaiki supaya kamu nyaman. Begitu nyaman tidur melulu. Kebanyakan tidurnya, nggak bisa. Nggak matching ini, nggak soulmate. Maka anak-anakku sekalian yang berbahagia, doakan kami, doakan pondok ini untuk terus tumbuh dan berkembang. Dan bisa mengawal cita-cita kamu sampai bisa kamu raih semua cita-citanya. Amin. Apa berikutnya dari visi itu apanya? A-nya apa? Aktif. Nah. Jadi kelas 1, yang pertama apa visinya? Yang kedua? Yang ketiga? Aktif. Santri harus aktif. Harus aktif. Jangan diem aja. Enggak ada kegiatan. Enggak mau ikut ekskul sana, ekskul sini enggak. Tidur aja di kamar. Kegiatannya kosong semua. Ingat, innal faragha mafsadatun. Orang yang banyak kosongnya ngerusak gitu. Otaknya jadi rusak. Harus banyak kegiatan, harus menciptakan kegiatan. OSPM, jangan kamu kebanyakan di kamar. Kamu harus lebih aktif lagi sekarang semester ini. Menjelang akhir jabatanmu ini. Harus jauh lebih aktif lagi, bergerak semuanya. Kenapa? Inna fil harokah barokah. Ziyadatul khair untukmu. Paham nak? Maka visi berikutnya adalah aktif. Harus aktif. Ikut kegiatan ekskul, ikut. Futsal ikut. Poli ikut. Panahan ikut. Robotik ikut. Apa aja udah ikut. Jangan dibatasi 2. Saya minta ekskul jangan dibatasi 2. Biarkan mereka ngambil sebanyak sampai pusing mau ngambil apa. Sudah biarin, nanti juga ke sensor sendiri. Daripada nggak ada yang ikut kegiatan. Daripada ada yang mengeluh, mau ini tapi pengen itu nggak boleh katanya. Nggak ada. Boleh, sebanyak-banyaknya anak itu ikut. Sampai dia kepusingan ngebagi waktu. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Silahkan ikut. Toh nanti suatu saat dia akan memilih mana yang cocok dengan anak itu dengan dirinya. Ya, anak SPM ya. Melukis ikut. Kaligrafi ikut semua kegiatan. Tidak ada satu orang pun santri yang tidak ikut kegiatan ekskul. Ustadz bentrok mana? Pilihlah mana yang supaya tidak bentrok kegiatannya. Itulah anak-anakku sekalian yang berbahagia.
Visi Asadah itu adalah emas. E-nya apa? Esensial. M-nya apa? Modern. A-nya apa? Yang terakhir apa? S. Spiritual. Dengar anak-anakku, terutama anak-anakku kelas 4 yang jadi ketua kamar, yang jadi rayon, anak-anakku kelas 5, spiritual. Apalagi motornya adalah anak-anakku OSPM, ketua OSPM, putra putri, perhatikan. S-nya itu adalah spiritual. Seluruh kegiatanmu harus punya nilai spiritual. Harus punya unsur ibadah. Apapun itu. Karena itu adalah visi kita, arah kita ke depan, mimpi kita begitu. Semuanya harus dikemas dalam nilai-nilai ibadah. Apapun itu. Ustaz, gimana Ustaz menghubungkan ekstrakurikuler kuliner, masak-memasak dengan ibadah? Apakah pada saat menuangkan tepung kita baca tahlil? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuh. Apakah pada saat mengaduk kita baca istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apakah seperti itu? Apakah pada saat memanaskan kompor kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Ingat tadi persoalan nih niat. Seluruh aktivitasmu harus bernilai spiritual kan? Maka niatkan belajar masakmu itu untuk ibadah. Kalau saya sudah bisa masak, dengar anak putri. Nanti kamu jadi seorang ibu, iya kan? Ya. Seorang suami itu paling seneng punya istri yang jago masak. Gak percaya. Ustadzah masaknya pinter. Saya testernya. Saya, pinter. Masak apa aja mateng. Iya, jago daripada mentah. Belajar masak. Saya kalau bisa masak akan jadi istri yang soleha. Woy. Istri soleha itu jaminannya cuma satu, surga. Niatin. Nanti saya kalau lulus dari pondok, sambil kuliah, sambil bisa usaha kuliner. Nanti bisa ngebantu biaya kuliah. Saya akan berjuang dan membuktikan kepada bapak saya, ibu saya bahwa saya bisa mandiri. Santri nih, gitu, ibadah. Ini buat apa kali sume banget, apa sih, eskul, masak. Masak palingnya masak air. Masak air biar mateng. Apa aja kalau sudah ainus sohti jelek. Tapi kalau dia niatkan untuk ibadah, semuanya berpahala dan semuanya bermanfaat. Walaupun itu seperti sulit menghubungkan dengan nilai. Tapi ingat, niatkan untuk masa depan kamu apa? Ibadah. Gitu nak ya. Ya. Jadi kamu pengurus nih, semua eskulnya harus punya nilai spiritual, nilai ibadah. Ketuanya kamu tanggung jawab. Itulah visi pesantren As-Sa'adah. Apa? Emas. Apa kelas 1? Coba kelas 1. Emas. E-nya apa? Apa? Yang kedua, M-nya. Yang ketiga. Yang terakhir. Spiritual, itu visimu, itu sekarang menjadi visimu, menjadi mimpimu seperti itu. Nah, ini harus melekat ke dalam seluruh kegiatan dan aktivitasmu di pondok pesantren As-Sa'adah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentunya masih harus banyak yang saya sampaikan, tapi sekarang ini sudah jam 12 kurang seperempat, 5 menit, 10 menit lagi ini akan duhur. Jadi saya cukupkan untuk siang ini sampai kepada visi. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya di malam hari setelah Isya. Maka anak-anakku sekalian, jangan kemudian
kalian merasa bahwa ada sesuatu yang memang belum selesai semuanya. Masih banyak yang harus ingin kita sampaikan. Baik itu ke depan, prospek ke depan, kemudian bagaimana nanti alumninya bisa seperti apa saja, masih banyak yang harus kami sampaikan. Jadi ikuti, pelajari, fahami, insya Allah suatu saat kalian akan merasakan manfaatnya. Untuk itu kita akhiri, tapi sebelum saya akhiri seperti biasa akan ada kuis lagi pertanyaan. Siap-siap pertanyaan. Catat, hadiahnya ganti Ustadz. Jangan buku bahasa Inggris. Ada yang lain nggak? Siapin ya. Siapin, yang menarik ya. Gerobak. Menarik mah. Siapin pokoknya hadiahnya nanti malam. Oke, pertanyaannya. Apa? Kok pada nggak nulis yang di belakang? Enggak, itu anak putra, anak putra. Apa yang menjadi syarat diterimanya amal perbuatan? Berat pertanyaannya. Apa yang menjadi syarat diterimanya amal perbuatan? Untuk kelas 3, 4, 5 harus menyebutkan dalilnya. 3, 4, 5, 6. Harus dengan dalilnya. Oh, apa soalnya? Apa yang menjadi syarat diterimanya amal perbuatan oleh Allah? Sebutkan bersama dalilnya. Untuk kelas 3, 4, 5, 6 harus dengan dalil. Baik, itu saja anak-anakku sementara ini untuk khutbatul pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di malam hari. Setelah Isya kita akan lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Nastafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.